Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Muslihati MPD dan Bapak Dr. Dini Hidayatul Rahman selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian pengembangan akademik dan karir, serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan teori terkait karir menurut Humboldt. Di sini beranggotakan saya, Sapnotania Fayyus, beserta rekan saya, Novel Bahtiar. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi terkait teori karir menurut Humboldt. Nah, konsep dasar di sini kita akan bicara mengenai bimbingan karir melalui pendekatan pemilihan karir dengan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Humboldt, Michel, dan Geller. Maka perlu kita lihat terlebih dahulu konsep dasar dan latar belakang apa dari teori belajar sosial itu sendiri. Nah, yang dikemukakan tentu oleh Albert Bandura yang telah beliau memperoleh penghargaan dari APA, American Psychological Award, pada tahun 2004 terkait kontribusinya dalam disiplin ilmu psikologi. Di sini Bandura memandang bahwa kepribadian ini harus memperhitungkan konteks sosial di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. Nah, jadi menurut Albert Bandura ini konteks sosial di mana tingkah laku itu tentu diperoleh dan juga akan dipelihara. Nah, di sini teori belajar sosial dari Bandura didasarkan pada yang pertama ada konsep saling menentukan atau reciprocal determinism. Kemudian yang kedua ada tanpa penguatan atau beyond reinforcement, dan yang terakhir ada pengaturan diri sendiri atau berpikir. Lebih kita kenal sebagai self-regulation. Nah, untuk terkait konsep saling menentukan, di sini menjelaskan bahwa tingkah laku manusia atau individu dalam bentuk interaksi saling timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan juga lingkungan. Nah, kemudian ada tanpa penguatan atau beyond reinforcement. Di sini, Bandura memandang dari teori Skinner dan Hall terlalu bergantung kepada reinforcement, sehingga jika setiap unit respon sosial yang tentunya kompleks harus diberi reinforcement satu persatu, bisa jadi individu tersebut tidak belajar atau tidak mendapatkan ilmu apapun. Maka Bandura di sini memandang bahwa individu ini harus belajar lewat observasi dan tingkah laku tentunya yang ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Nah, dan yang terakhir di sini pengaturan diri sendiri atau self-regulation. Konsep ini mengatakan bahwa individu memiliki kemampuan, setiap individu memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, kemudian mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengobservasi lingkungan dan berpikir secara komprehensif. Nah, maka dengan adanya ketiga konsep tersebut tentu saling menentukan, yaitu seperti reciprocal determinisme, individu bertingkah laku yang bergantung pada resiprokal antara baik itu lingkungan dengan kondisi personal seperti kognitif, afektif, biological event. Nah, yang berujung kepada faktor kognitif pada keyakinan dan pengharapan bahwa individu tersebut mampu atau tidak mampu dalam suatu aktivitas atau suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini Bandura menyebutkan keyakinan dan pengharapan ini dengan efikasi diri, self-effication, dan ekspektasi hasil atau outcome expectation. Menurut Bandura, sumber dari efikasi diri ini terbagi menjadi 4, yaitu mastery experience atau pengalaman yang telah dikuasai atau pengalaman performansi. Yang kedua ada vicarious experience atau pengalaman yang disubstitusikan. Yang ketiga ada social persuasions atau persuasi sosial, dan yang terakhir ada psychological stage atau kondisi psikologi. Di sini yang pertama tadi ada
mastery experience atau pengalaman yang telah dikuasai atau pengalaman performansi. Hal ini berkaitan akan suatu keberhasilan dan suatu pengalaman individu atau seseorang dalam suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang tentunya menunjang aktivitas ke depannya. Nah, itu adalah pengalaman yang telah dikuasai. Kemudian yang kedua ada vicarious experience atau pengalaman yang disubstitusikan. Hal ini tentu berkaitan akan pengalaman individu tersebut dalam mengamati aksi atau tindakan seseorang sebagai role modelnya. Semakin tinggi pengaruh sumber ini jika individu tersebut menganggap bahwa orang tersebut memiliki kesamaan dengannya. Nah, itu adalah pengalaman yang disubstitusikan. Kemudian ada persuasi sosial. Hal ini tentu berkaitan lagi dengan pesan sosial yang diperoleh oleh setiap individu dari orang yang berada di lingkungannya. Jadi untuk persuasi sosial ini tentu si individu tersebut melihat pesan sosial apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir ada psychological stage atau kondisi psikologis yang berkaitan tentang keadaan emosi seseorang atau individu seperti stres, anxiety, kemudian juga serta kondisi mood dari seseorang. Nah, maka menurut Bandura di sini sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan kognitif yang berhubungan tentu dengan pribadi yang terbentuk dari sumber efikasi diri yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang tentunya hal itu akan mengarahkan individu kepada kecenderungan aktivitas mana yang nantinya akan dilakukan dalam kehidupan sosial ke depannya. Berdasarkan perspektif teori yang sudah tadi saya jelaskan, yang menurut beliau-beliau tersebut mengembangkan teori tersebut dalam konseling karir serta menjadi pendekatan dalam membuat pemilihan dan penentuan karir. Selanjutnya, teori karir menurut Cromberg. Teori Cromberg yang disebutkan secara umum mengenali 4 kategori faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang. Yang pertama ada faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor belajar, dan yang terakhir ada keterampilan menghadapi tugas. Nah, untuk faktor genetik di sini bahwa faktor genetik ini kan tentu dibawa sejak lahir berupa wujud dan keadaan fisik serta kemampuan yang kita miliki atau individu itu miliki. Keadaan ini juga bisa membatasi preferensi dan tentu keterampilan seseorang untuk menyusun suatu rencana, baik itu pendidikan ataupun hal-hal yang lainnya yang nantinya berakhir untuk tindakan atau aktivitas bekerja. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa orang-orang tertentu terlahir memiliki kemampuan besar atau kecil, kemudian juga memperoleh manfaat dari pengalaman pergaulannya dengan tentu dilihat dari lingkungannya, kemudian sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, kemampuan-kemampuan khusus tersebut seperti yang kita sama-sama ketahui ada kecerdasan, kemudian ada bakat, kemudian musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan berpengaruh pada pengambilan kerja berupa kesempatan kerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan, ada kebijaksanaan dan prosedur seleksi, imbalan, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini juga yang tadi sudah saya sebutkan umumnya berada di luar kendali individu atau di luar kendali seseorang, tetapi pengaruhnya bisa direncanakan atau tidak bisa direncanakan. Jadi dari faktor-faktor tersebut kita bisa menentukan apakah ini direncanakan atau tidak direncanakan. Selanjutnya ada faktor belajar.
kegiatan yang biasa atau banyak dilakukan oleh setiap manusia atau individu adalah tentunya belajar. Pengalaman belajar di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang dan juga tentu keputusan seseorang. Antara lain tingkah laku, pilihan, tentunya pekerjaan di sini kita contohnya. Ada dua jenis belajar, yaitu belajar instrumental dan asosiatif. Nah, untuk belajar instrumental ialah belajar yang terjadi melalui pengalaman orang waktu berada di dalam suatu lingkungan, dan ia mengerjakan secara langsung di lingkungan itu. Jadi untuk belajar instrumental ini, di mana kita melihat pengalaman orang di lingkungan sekitar kita, kemudian kita aplikasikan atau kita langsung mengerjakan di lingkungan itu sendiri. Nah, selanjutnya dia juga mendapatkan sesuatu sebagai hasil dari tindak perbuatannya, yaitu hasil yang dapat diamati tentunya. Tiga komponen pengalaman belajar ini adalah antecedent adalah segala sesuatu mengenai diri, lingkungan, kejadian yang hadir sebelum atau mendahului. Dan ada sangkut pautnya tentunya dengan perbuatan atau respon. Respon perbuatan ialah yang kita ketahui adalah apa yang dilakukan orang, baik yang tampak maupun yang tidak. Konsekuensinya ialah segala sesuatu yang terjadi setelah perbuatan yang kita lakukan atau tindakan yang telah kita ambil yang kelihatan langsung sebagai suatu hasil atau akibat yang tentunya tidak terlihat oleh kita. Nah, itu adalah untuk faktor belajar. Selanjutnya ada keterampilan menghadapi tugas. Keterampilan ini dicapai sebagai sebuah interaksi atau pengalaman baik belajar seperti ciri genetik, kemampuan khusus, bakat, dan juga lingkungan. Termasuk di dalam keterampilan menghadapi tugas ini adalah standar kinerja, nilai kinerja, kebiasaan kerja, proses persepsi dan kognitif, mental, dan respon emosional dalam pengalamannya itu sendiri. Individu ini menerapkan keterampilan untuk menghadapi dan juga menangani tugas-tugas yang baru. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mas Nafan. Kepada Mas Nafan, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Safna, yaitu menurut Krumbolz dan Becker, hal yang penting dalam pengambilan keputusan karir yaitu ada 7. Yang pertama adalah mengenali situasi keputusan penting. Yang kedua, menentukan apa keputusan atau tugas yang dapat dikelola dan yang realistis. Yang ketiga, memeriksa dan menilai secara cermat dan tepat generasi observasi diri dan generasi pandangan atas dunia. Yang keempat, menyusun alternatif yang luas dan beragam. Mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang alternatif itu. Yang keenam, menentukan sumber observasi mana yang paling andal, cermat, dan relevan. Yang ketujuh, merencanakan dan melaksanakan urutan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut. Nah, jadi dalam makalah ini menurut Krumbolz dan Becker ada 7 hal penting dalam pengambilan keputusan karir, yaitu yang sudah saya sebutkan. Nah, ada 7. Menurut teori belajar, dalam pengambilan keputusan karir, orang berada di lingkungan tertentu dengan membawa ciri-ciri bawaan dari keturunannya dan menghadapi berbagai pengalaman belajar. Orang memang tidak bisa mengatur sifat bawaannya, tetapi bisa mempengaruhi lingkungan dan pengalaman belajarnya. Ini kemudian menimbulkan pengalaman-pengalaman baru dan pengambilan keputusan berikutnya. Penjelasan berikutnya, implementasi teori karir Krumbolz dalam bimbingan dan konseling. Krumbolz dan Becker mengidentifikasi beberapa langkah yang dapat dilibatkan dalam konseling karir. Sebagai konselor, yang pertama kita menjelaskan masalah dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi bermacam solusi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Yang keempat, menguji kemungkinan hasil dan pilihan yang beragam.
mengevaluasi ulang tujuan dan menentukan. Yang keenam, menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Berikutnya, masalah karir klien sering berhubungan kepada ketidakmampuan individu itu sendiri untuk membuat pemilihan yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan dalam karirnya. Krites memberikan beberapa poin mengenai masalah klien yang berhubungan dalam konseling karir, yang termasuk dalamnya beberapa kombinasi, yaitu ada 4. Yang pertama, siswa atau konseling memiliki ketidakjelasan dalam tujuan. Yang kedua, adanya penghalang dalam aktivitas. Yang ketiga, adanya ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Yang keempat, konflik dalam pilihan. Nah, itu adalah menurut Krites macam-macam masalah yang dihadapi oleh siswa atau individu. Ada 4 yang sudah saya sebutkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.